Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup yang berarti adalah hidup dalam rencana Tuhan. Hidup yang sia-sia adalah hidup di luar Tuhan. Perbedaan hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan sangat kontras sekali. Karena orang-orang di luar Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka dan kekuatan mereka dan apa yang mereka punya bisa untuk menghadapi kehidupan ini dan masuk dalam kekekalan. Mereka tidak sadar bahwa segala materi dan harta benda yang dimiliki sekarang ini tidaklah kekal, karena semua itu akan ditinggal di dunia, kemudian roh dan jiwanya akan kembali kepada penciptanya. Orang yang hanya berpikir bahwa kehidupan itu hanya di atas muka bumi ini saja, maka dia hanya akan berfokus kepada apa yang kelihatan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia bukan hanya fokus pada apa yang kelihatan, tapi jauh lebih lagi, dia fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Karena orang yang mengenal Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan sadar bahwa segala sesuatu yang dinikmati hari ini berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan. Hidup yang berarti adalah hidup dalam manusia baru. Hidup yang sia-sia adalah hidup di dalam manusia lama. Kalau orang bisa menikmati hidup sebagai manusia baru, maka dia sadar bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia yang singkat, yang hanya sekian puluh tahun, menentukan akan kehidupan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun selama-lamanya. Orang yang hidup sebagai manusia baru, dia sadar bahwa kehidupan yang singkat ini menentukan akan kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya. Setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap keputusan bukan hanya berdampak kepada kehidupan selama di bumi ini, tetapi juga berdampak pada kehidupan di dalam kekekalan. Sementara manusia lama hidup berdasarkan akan jiwanya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkannya. Manusia lama hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Karena manusia lama lebih memikirkan akan kenikmatan hidupnya yang sekarang ini dan tidak berpikir untuk jauh ke depan ke dalam kekekalan. Dan kebanyakan orang lebih suka untuk hidup di dalam manusia lama, karena di dalam manusia lama semua keinginan dagingnya akan bisa terpenuhi. Sementara ketika dibandingkan dengan kehidupan manusia baru, maka orang tidak menginginkan hidup sebagai manusia baru karena harus menyalipkan keinginan dagingnya. Hidup melawan keinginan daging adalah siksaan bagi manusia lama. Dia tidak tahu bahwa kemerdekaan yang sejati didapat dari penundukan diri kita kepada Tuhan pencipta kita. Manusia baru dipimpin oleh rohnya yang tunduk kepada roh Tuhan. Manusia baru, manusia batiniah di dalam Kristus ini mempengaruhi akan jiwanya, yaitu keinginan, perasaan, dan pikirannya untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Maka ketika manusia memutuskan untuk hidup sebagai manusia baru, dia akan lebih peka, dia akan lebih sadar akan tuntunan kebenaran daripada keinginan dagingnya. Dan kali ini kita akan belajar tentang manusia lama.
Dengan belajar tentang manusia lama, kita akan mengetahui ciri-ciri manusia lama yang akan berguna buat kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Karena kalau kita tidak menjaga hidup kita dalam takut akan Tuhan, maka tanpa kita sadari kita bisa hidup kembali ke manusia lama. Dengan mengetahui ciri-ciri manusia lama, saya berharap saya dan saudara mengingat-ingat hal ini supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Segera kita kembali kepada Tuhan, segera kita bertobat supaya kita hidup sebagai manusia baru yang meninggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 ayat 17 dan 18 ini kita belajar. Manusia lama adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Manusia lama tidak punya keinginan untuk mencari Tuhan. Dan manusia lama punya pikiran yang sia-sia, bukan pikiran yang bermanfaat untuk membangun. Manusia lama pikirannya semata-mata untuk memuaskan akan keinginannya dan tidak bisa berpikir untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia lama pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama tidak punya keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia tidak suka untuk mendengarkan akan kebenaran firman, dan pengertiannya gelap. Segala sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya, dia tidak tahu arahnya kemana. Dia hanya tahu adalah memuaskan keinginan dagingnya. Ketika dia menghadapi suatu masalah dan dibutuhkan akan pengertian-pengertian yang baru yang menguraikan suatu masalah, kemudian mencari akar penyebabnya dan mencari jalan keluarnya, dia tidak bisa. Mengapa? Karena pengertiannya gelap. Manusia lama tidak hidup di dalam terang. Manusia lama juga degil hatinya. Degil artinya keras kepala, tidak mau berubah. Degil artinya tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perhatikan, manusia lama perasaannya telah tumpul dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Manusia lama selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia lama dikuasai oleh keinginan demi keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Keinginan yang berfokus pada kepuasan diri sendiri. Soal materi, soal kekuasaan, dominasi atas orang lain, soal martabat, soal kesombongan diri, soal iri hati. Manusia lama memiliki begitu banyak keinginan yang menguasainya. Manusia lama memiliki begitu banyak nafsu untuk memuaskan dirinya, dan dia tidak akan pernah puas. Dia tidak mau berbagi kepada siapapun. Manusia lama dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran. Manusia lama punya keinginan untuk menimbun, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak untuk kepuasan dirinya. Manusia lama tidak memiliki kemurahan hati untuk berbagi. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mari tinggalkan manusia lama, karena manusia lama pasti binasa. Manusia lama menyesatkan,
Manusia lama menumpuk akan masalah dan dosa yang merintangi kita untuk mencari Tuhan. Mari tinggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru. Mari kita merindukan Tuhan untuk memperbarui akan roh dan jiwa kita. Dan mari kita hidup sebagai manusia baru yang memiliki tujuan hidup, yang menikmati hidup berjalan bersama Tuhan, yang menang atas segala sesuatu yang dihadapi, yang memberikan arti hidup pada siapapun yang ditemui, dan yang membagikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.